Shalom saudara terkasih dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi hari ini? Pasti luar biasa. Karena Allah kita Allah yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat. Sudah melawat saya dan saudara, dan sudah memberkati saya dan saudara, dan sudah memimpin saya dan saudara. Sehingga di pagi ini saya dan saudara siap menyenangkan Raja. Amin. Apa kabar? Pasti luar biasa. God is good all the time, and all the time God is good. Salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau adalah roh kebenaran itu sendiri yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau luar biasa, penyertaan-Mu sempurna, Engkau dahsyat, Engkau hebat. Kau tidak pernah tinggalkan kami, dan sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Engkau berjanji, Engkau menyertai barang siapa yang percaya kepadamu. Diberkati jemaat Tuhan dimanapun berada yang saat ini siap mendengar firman-Mu dan siap memuji Engkau dan siap menyembah Engkau. Diberkati tim praise and worship, diberkati kru, dan diberkati pembawa firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyembah Engkau, kami siap muliakan Engkau, dan kami siap senangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hello church, good morning. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di GAB Online Service. Saya percaya Anda sudah siap untuk menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. So, let's start our great Sunday. Salam jemaat Tuhan terkasih, pada pagi hari ini mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau persembahkan seluruh tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mau senangkan hati Tuhan, karena kebaikan Tuhan sudah kita nikmati sepanjang hari yang sudah kita lewati. Karena itu pada pagi hari ini saya mengajak mari jemaat Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik. Perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan sempurna dalam hidup kita. Tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidup kita. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Karena itu pada pagi hari ini mari kita mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Kita mau berkata Tuhan Engkau baik. Kita mau katakan Tuhan Engkau baik. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus
lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat
Silakan siapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya.
percaya di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru, memberikanku kekuatan yang baru, memberikanku kekuatan yang baru. Haleluya. Saya percaya saudara sudah menyembah Raja di atas segala raja dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Kini tiba saatnya saya dan saudara akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami sudah menyembah, meninggikan namamu. Kini tiba saatnya firman Tuhan harus disampaikan. Firman Tuhan harus diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan urapi Pastor Deki Pendowo dengan urapan yang dahsyat. Hamba-Mu percaya setiap firman yang diberitakan, kuasa Allah mengurapi hamba-Mu. Dan firman Allah yang hidup ini akan tinggal tetap dan termeterai di dalam hidup kami. Dan Roh Kudus yang akan menuntun, memampukan kami untuk mengerjakan kebenaran firman-Mu. Kami siap memperkatakan firman-Mu dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Saya berdoa Anda sedang dalam keadaan diberkati Tuhan, dalam keadaan yang tidak kekurangan satu apapun. Saya berdoa hari ini biar kita beri hati kita mau berhenti sebentar ya dari setiap pekerjaan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan. Kita mau berhenti, kita mau dengar firman Tuhan. Biar hari ini kita punya hati yang responsif dengan firman, responsif dengan Tuhan untuk kita mengerti dan menghidupi apa yang berada di depan Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang sebuah hukum legalitas ya. Kita baca dulu sama-sama Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Saya bacakan firman Tuhan ya bagi kita semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, hari ini kita akan belajar ya Bapak Ibu. Yesus itu dalam perjalanan. Kita menurut begini, dia dan muridnya tiba di Yeriko, dan ketika dia mau keluar dari Yeriko bersama-sama dengan orang banyak, di situ ada seorang pengemis buta, namanya Bartimeus. Jadi ini sudah keluar dari kota ceritanya. Keluar kota, lalu di jalan itu dia ketemu dengan orang buta. Jadi Yesus itu dikelilingi dengan banyak orang. Coba baca bentar ya. Markus pasal 10 ayat 46-nya. Bagian ayat 46. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ada seorang pengemis buta. Kondisinya begini, ini Yesus jalan dengan banyak orang berbondong-bondong dengan dia. Dan ada satu orang lagi buta di samping sana. Tapi orang buta ini secara fisik dia tidak bisa lihat. Memang. Tapi secara spiritual dia punya penglihatan yang jauh lebih jelas daripada orang yang lain. Dia mengenali siapa Yesus. "Hai anak Daud, kasihanlah aku, have mercy on me."
Kenapa Bapak Ibu? Kita belajar baik-baik, kita mengerti dulu siapa dia ini. Bartimeus ayat 46 berkata begini, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Di pinggir jalan dalam terjemahan bahasa Yunani ditulis dengan kata hodos. Anda jangan salah dengan keadaan ini. Kalau zaman modern, kita ngomong begini, ya kalau duduk di pinggir jalan ya betul apa? Kalau di tengah jalan kan ketabrak mati ntar. Anda jangan salah dulu. Jalan kita sekarang dengan jalan zaman dulu berbeda. Jalan zaman dulu, kalau jalan sekarang, zaman kita, namanya jalan itu tempatnya mobil, tempatnya motor, dan segala macam. Jadi kalau kita di tengah-tengah jalan, ya matilah kita. Betul, itu zaman sekarang. Tapi di zaman dulu tidak. Ada jalan, dan itu tempatnya orang jalan ya di situ. Orang mau pindah tempat, dari rumah ke rumah A, atau ke tempat B, ke tempat C, ya lewatnya jalan itu. Harus. Makanya Yesus berkata begini, akulah jalan. I am the truth, the way, and the life. Kalau ngomong zaman sekarang, Yesus bilang, akulah jalan, ya kelindes dong. Jadi jangan dibawa ke zaman sekarang. Ingat, ayat ini ditulis zaman Yesus 2000 tahun yang lalu dengan gaya mereka, budaya mereka. Jadi jalan itu bukan seperti jalan kita sekarang. Bukan jalan yang lalu-lalang terus dilindes mobil sana-sini, enggak. Tapi dia ngomong jalan ini adalah tempat untuk menunjukkan, cara alat untuk menunjukkan lewat mana dan kemana. Jadi orang kalau jalan ya di situ mesti. Itu namanya jalan. Nah, di jalan itu, kalau Anda perhatikan kisah-kisah di Alkitab, Anda akan mendapati orang kalau jalan itu di sana. Lalu di sampingnya, di samping jalan, kalau zaman kita sekarang namanya trotoar, Bapak Ibu. Di samping kanan kirinya, itu ada tempat orang jualan. Jadi nanti ada orang yang jualan ini, jualan itu, segala macam. Lalu di luar itu, jadi ada jalan tengahnya, jalan utamanya, ada orang-orang tempat dagang dan segala macam, kayak pasar. Lalu di luar itu, ada namanya wayside. Inilah hodos. Jadi, waktu Yesus lihat ketemu Bartimeus, itu Yesus di tengah-tengah di jalan, ada orang-orang lain di sekelilingnya, lalu di luar itu ada hodos, disitulah ada orang namanya Bartimeus. Jadi kita sadar dulu, kita ngerti dulu kondisi ini, posisinya yang benar yang mana dulu, seperti apa dulu, supaya kita bisa mudah mengerti kisah ini. Nah, waktu dibilang ada seorang pengemis buta, dia duduk di pinggir jalan. Wayside, dalam terjemahan bahasa Inggris, on the wayside. Di sisi yang jauh, bukan on the sideway. Wayside dengan sideway itu beda loh antara Bapak Ibu. Jadi dia ada di tempat yang jauh, duduk di situ. Dia nggak kemana-mana, ya karena dia buta, dia nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, motionless, nggak bisa kemana-mana, tidak bisa berbuat apapun dalam hidup dia karena dia kehilangan kapasitas, dia kehilangan kemampuan. Dia nggak bisa lihat, Bapak Ibu. Orang lain, mereka lihat dalam hidupnya, mereka jalan, mereka menuju satu tempat. Dari rumah mungkin dari mana ke mana mereka berpindah. Mereka sedang menuju destininya masing-masing. Mereka sedang menuju ke tujuannya masing-masing. Tapi Bartimeus tidak. Dia tetap di situ karena dia tidak bisa gerak. Dia tidak bisa pindah. Dia tidak bisa kemana-mana. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Alkitab menulis bagaimana dia duduk di pinggir jalan tidak bisa gerak. Nah perhatikan, tadi sudah dijelaskan. Ada jalan utama, lalu ada jalan tempat orang untuk jualan, lalu ada di luar itu, itulah wayside, hodos. Dalam hidup ini, kadang-kadang kita akan ketemu dengan orang, atau mungkin kita bahkan, yang off track dalam hidupnya. Ini tracknya, yang harusnya. Oh, Tuhan panggil. Kita kan tahu pasti, Bapak Ibu. Panggilan Tuhan buat kita, itu adalah panggilan yang memberi kehidupan. Dia berkata, aku datang untuk memberi hidup yang kelimpahan. Dia bukan datang untuk memberi kematian. Dia bukan datang untuk memberi keadaan atau membuat kita jadi berantakan, jadi malah hancur lebur. Tidak. Dia datang untuk menebus kita, untuk membayar kita, memindahkan kita dari terang kepada gelap, dari gelap kepada terang yang ajaib. Dia datang untuk memberkati kita. Dia datang untuk membuat kita itu pulih. Itu kan tujuannya. Tapi kadang-kadang dalam hidup ini kita jadi off track. Yang harusnya kita kalau ngikuti Tuhan itu jadinya baik, kita ngikuti Tuhan itu jadinya lurus, menuju jalan yang benar, menuju tujuan yang tepat, ternyata tiba-tiba berantakan nggak karuan. Kalau Anda pernah beli handphone, Bapak Ibu, Anda pasti akan dapat handphone itu beserta dengan manual book-nya. Oh, cara pakai HP-nya begini, on-off-nya begini. Kalau mau foto itu begini. Kalau mau send chatting message itu begini. Kalau mau telepon begini. Kita semua dapat dengan manual book-nya. Tapi berapa banyak, Bapak? Di antara kita yang kita dapat manual book-nya terus kita baca sebelum kita mulai operate HP kita. Rasanya nggak banyak. Saya juga nggak sih. Ini jujur ya, Bapak. Saya juga nggak baca. Kalau saya beli HP baru, buka kardusnya, ambil HP-nya, pencet nyala, ya sudah, coba-coba sendiri, leles sendiri. Nanti kalau sudah rusak, hang, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dipakai, barulah manual book-nya mana.
Ini kenapa? Kenapa begini? Kenapa rusak? Dan segala macamnya. Dan kadang-kadang dalam hidup ini kita sama. Dikasih manual booknya, Alkitabnya dikasih, tuntunnya dikasih, semuanya dikasih. Tapi kadang kita nggak baca. Kita kadang nggak care, nggak peduli. Kita jalan semau kita jalan nabrak kanan, nabrak kiri, trial and error, coba, berantakan, lalu offside tiba-tiba. Off track tiba-tiba. Kita keluar dari jalan. Yang harusnya jalannya benar, jalannya lurus, tiba-tiba kita keluar, kita di wayside tiba-tiba. Lalu hidup kita berantakan, kita mulai menyadari keadaan jadi nggak karuan, kita menyadari keadaan mulai rusak. Dan kita perlu aware. Kunci pertama, kalau kita mau dipulihkan Tuhan, kita harus sadar dulu, kita ini sedang offside. Kita harus admit dulu bahwa hidup kita sedang off track. Kalau kita nggak mengaku, nggak bisa, Bapak Ibu. Orang ini, Alkitab menulis, dia berakhir di pinggir jalan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa dia sampai di pinggir jalan? Karena ada sesuatu yang salah. Ada keputusan yang salah yang pernah dia buat mungkin. Ada pilihan-pilihan yang salah yang pernah dia buat dalam hidup dia. Sampai dia jadi salah. Kita pun sama. Kalau kita membuat pilihan yang salah dalam hidup ini, kita membuat keputusan yang salah dalam hidup ini, kita off track. Ingat baik-baik. Rencana Tuhan yang sebenarnya, yang sesungguhnya adalah untuk kita menikmati hidup-hidup yang kelimpahan. Tapi dalam kenyataannya, ada banyak orang, ternyata kita jauh daripada janji Tuhan. Kalau kita ngomong firman Alkitab kita itu luar biasa, Bapak Ibu. Isi di dalamnya itu penuh dengan janji Tuhan dan berkat yang ajaib. Oh, kita akan diberkati sampai anak cucu kita tidak meminta-minta. Kita tidak akan pernah kekurangan seumur hidup kita. Kita tidak ditinggalkan sendiri. Kita akan diangkat. Di hadapan raja-raja kita akan berdiri dan segala-segala macamnya. Tapi kalau ternyata keadaan kita hari ini tidak sama seperti janji Tuhan, kalau kenyataan kita sekarang ini tidak sama dengan apa yang ditulis di firman, berarti ada yang salah. Dan yang salah pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah, Bapak Ibu. Yang salah pasti kita. Cara kita mengeksekusi hidup, cara kita memilih keputusan hidup kita, cara kita membuat pilihan kita, pasti ada yang salah. Nah, di tengah-tengah kesalahan yang satu numpuk, kesalahan yang dua numpuk, kesalahan tiga numpuk, kesalahan empat numpuk, itu membuat hidup kita lama-lama off track, offside. Yang harusnya lurus, tiba-tiba kita miring. Suatu ketika, sekitar tahun 70-an, pernah terjadi sebuah kecelakaan pesawat hebat, Pak Bu, di Kanada. Jadi, pesawat ini kisah nyata. Jadi, pesawat ini, harusnya kalau Anda tahu cara pesawat beroperasi, itu di dalam pesawat ada mesin, Bapak Ibu. Ada mesin navigasi. Jadi, mereka akan masukkan koordinat. Kita berangkat dari bandara ini nih. Koordinatnya sekian lintang utara, sekian lintang selatan, dan segala macamnya. Dimasukin koordinatnya. Lalu dia akan juga masukin koordinat tujuannya. Oh, saya mau ke Jakarta misalnya. Koordinatnya sekian. 101 titik sekian lintang utara. 160 titik sekian lintang selatan, dan segala macamnya misalnya. Dia masukin. Jadi pilot akan masukin koordinat itu di dalam mesin mereka. Lalu mereka mulai terbang. Jadi karena di udara tidak ada patokan. Kalau di daratan kan kita gampang ya. Oh, ada di sebelah warung Pak Sukiman, di sebelah Indomaret, di sebelah begini. Kita bisa. Tapi kan di langit nggak ada patokannya. Kita nggak bilang di sebelah awan ini. Kalau awannya terbang, awannya ketiup angin, terus bagaimana? Nggak bisa. Jadi mereka perlu patokan. Nah, patokan itu akan dibuat berdasarkan jarak dari koordinat 1 kepada koordinat 2. Akan ada garis imajinasi di dalam mesin itu. Kalau kita naik GPS, biasanya ada garis warna biru, atau merah, atau orange. Nah, itu sama di dalam mesin pesawat. Jadi garis inilah yang akan menentukan apakah mereka itu berada di right track atau tidak. Di tengah-tengah angkasa. Nah, mereka masukin. Nah, kejadian ini, di tahun 73 ini, kalau nggak salah tahun 73, pesawat ini, pilot ini salah memasukkan koordinat. Jadi yang harusnya, misalnya 101 misalnya. Dia luput masukin, dia cuma masukin 100. Cuman beda 1 derajat, Bapak Ibu. Tapi 1 derajat itu efeknya adalah seluruh pesawat itu crash. Jatuh, mati semua satu pesawat. Kenapa? Kenapa 1 derajat itu mengubah keadaan semuanya? 1 derajat itu cuman, ini garis lurus ya Bapak Ibu. 1 derajat itu mungkin cuma miring dikit. Tapi ini kalau cuma 1, sekarang. Tapi kalau diterus-terusin ke depan, maju, tambah lama. Ini tambah lama, tambah jauh loh. Miringnya tambah lama, tambah jauh. Hilang tujuan. Di mana udah nggak ngerti. Hilang, habislah, jatuh, kecelakaan, mati. Sekian ratus, 200 sekian orang meninggal Bapak Ibu. Hanya karena kesalahan 1 derajat. Jadi jangan berkata, oh saya cuma off track dikit. Off track itu nggak ada yang dikit. Semua off track itu pasti akan menghancurkan dalam hidup ini. Jadi hari ini apapun Anda, siapapun Anda, berapa jauh Anda jauh atau tidak, itu sangat akan merusak sekali kalau kita nggak berani dalam hidup ini Bapak Ibu. Jangan main-main dengan dosa. Oh saya cuma dosa dikit kok.
Nanti aku akan minta ampun lagi kalau sudah selesai. Oh, saya cuma ngintip pornografi dikit. Jangan. Yang 1 derajat itu begitu miring dikit, jauh itu. Rusaknya kan sangat hebat sekali, Bapak Ibu. Jangan bermain-main dengan dosa, jangan kompromi dengan dosa. Hiduplah lurus. Kalau Anda sebagai bapak, sebagai orang tua, hiduplah yang lurus sebagai bapak dan orang tua yang baik. Sebagai suami yang baik. Jangan kau gebukin istrimu. Jangan kau lukai, jangan kau hajar anakmu. Luruslah, hiduplah yang benar. Karena 1 kali kesalahan miring dikit, itu rusak yang luar biasa. Jangan sampai off track. Tapi kalau sampai ternyata, yang namanya orang, Anda sampai saat ini, detik ini Anda berkata, tapi saya sudah off track, Pak. Ayo berubah. Kembali, nanti kita belajar. Bartimeus off track. Dia sudah wayside, di luar sana, jauh. Duduk di ujung sana, udah gak kelihatan orang sebenarnya. Dia udah jauh dari pandangan. Ini jalan utama di mana Yesus berada. Ada tempat orang-orang dagang dan jualan segala macam di sini. Dia di sana. Yesus harusnya nggak mungkin bisa lihat dia. Dan memang Yesus nggak pernah lihat dia. Yesus cuma dengar dia. Nanti kita belajar di bawah ya. Dan sesuatu terjadi. Orang, ini adalah kenyataan nih. Orang banyak yang hidupnya berakhir off track, offside. Banyak, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen sekalipun, pendeta sekalipun, banyak yang offside, yang off track. Dipanggilnya apa, dianya ngapain. Tuhan suruh apa, dianya ngapain. Kita rusak hidup ini. Tapi sesuatu terjadi, perhatikan. Ada sebuah perumpamaan. Kita mulai, saya bacakan dulu ya, supaya kita bisa ngerti baik-baik ya. Yesus memberi sebuah perumpamaan, Markus 4 ayat 4. Markus pasal 4 ayat 4. Ini sebelum kisahnya Bartimeus, Bapak Ibu. Sudah ditulis, Tuhan sudah kasih perumpamaan ini. Matius pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Dia berkata begini, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, hodos. Kata yang sama yang dipakai untuk menentukan posisinya si Bartimeus, hodos. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Lalu ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Lanjut lagi. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Yesus memberikan perumpamaan seorang penabur. Dia berkata, seorang penabur itu keluar dan dia menabur. Coba perhatikan baik-baik ya, Ibu. Seorang penabur, tapi menaburnya di tempat yang nggak karu-karuan. Dia nulis, ada seorang penabur yang menabur di hodos, di pinggir jalan jauh, di tempat nggak jelas. Lalu ada lain yang menabur di tanah yang berbatu. Secara nalar logika nggak ada, Pak Bu. Seorang petani yang mau nabur benih di tanah berbatu itu nggak ada. Tapi Tuhan, ini masalahnya, Yesus yang ngomong ini. Nah, kita akan jadi mulai bertanya, lah apa Yesus ini nggak ngerti tentang hukum menabur? Atau hukum tentang aturan tentang seorang petani? Masa nggak ngerti sih? Tapi kita belajar. Karena dia setiap kali ngomong tentang bapaknya, dia berkata begini, Bapakku seperti seorang pengusaha kebun anggur. Dia menggambarkan bapaknya itu sebagai seorang yang sangat paham tentang dunia tani-menani. Tentang tabur-menabur, ngerti sebenarnya. Tapi kenapa dia berikan perumpamaan ini? Lalu yang ketiga dia bilang, ada orang lagi nabur di tengah semak duri. Kita juga nggak ada orang yang nabur di tengah semak duri, itu nggak ada, Bapak. Tapi kenapa Yesus memberikan itu? Lalu yang keempat baru ditulis, ada yang nabur di tanah yang baik. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan memberikan perumpamaan ada seorang penabur yang menabur di tempat yang salah? Di tanah berbatu, di tanah pinggir jalan yang jauh, di tanah semak duri. Kenapa? Karena ternyata, kita kalau belajar kisah ini, Bapak Ibu, kita akan mengerti bahwa dia jelaskan nanti, benih itu adalah firman. Penaburnya kita disuruh nabur, dan yang ditabur benih. Nah, tempatnya ini loh yang jadi masalah. Ada yang di pinggir jalan, hodos, jauh banget. Ada di tanah berbatu, ada di tanah yang berduri, di semak duri, ada di tanah yang baik. Kenapa Tuhan nggak ngasih perumpamaan? Menaburlah di tanah yang baik, maka kau akan menerima hasil 30, 60, sampai 100 kali ganda. Tidak, tapi ditulis di hodos ada, di semak duri ada, di berbatu-batu ada. Kenapa? Kenapa Tuhan suruh kita nabur firman di tempat-tempat yang salah itu? Karena jawabannya satu, Bapak Ibu. Karena dalam hidup ini ada banyak orang yang off track. Ada orang yang dihodos. Si Bartimeus. Ada orang yang di tempat semak duri. Hidupnya berantakan. Alkitab menulis begini, besarlah semak itu dan menghimpit sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Ada orang yang memang keras hati. Ada orang yang memang jahat.
Ada orang yang memang melukai. Yang diomongi firman nggak mau. Yang diomongi kebaikan nggak ngerti, nggak mau. Sukanya kejahatan, sukanya berantem, sukanya ribut. Ada Bapak Ibu. Anda jangan berkata begini, oh semua orang manusia itu kan baik. Loh, pada dasarnya manusia itu baik. Waktu kita lahir, semua baik. Nggak ada bayi jahat, nggak ada. Tapi di tengah jalan, hidup merusak kita. Pilihan merusak kita. Orang lain merusak kita. Kita bisa jadi jahat. Dan kenyataannya, ada orang yang jahat itu ada, Bapak. Orang yang kau temui hari ini, tidak semuanya orang baik. Ada yang memang jahat, ada. Ada orang yang menikmati melihat kehancuranmu, ada. Ada orang yang menikmati senang melihat kesusahanmu, ada, Bapak Ibu. Jadi aware lah. Yesus bilang begini, aku seperti seorang yang mengutus engkau, seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita dianalogikan sebagai domba. Nah terus serigalanya siapa? Orang juga, Bapak Ibu. Bukan setan loh. Orang juga. Berarti di dunia ini, di mata Tuhan tentu melihat ada orang yang bentuknya domba, ada orang yang bentuknya serigala. Yang memang jahat. Jadi dalam hidup ini jangan kaget kalau Anda lihat, kok orang bisa jahat banget ya? Ya karena memang begitu. Ada loh Bapak Ibu. Semak durinya itu memang ada. Tapi tetap harus ditaburi firman. Bukan dibuang, bukan dibakar, terserah lah, mau mati, mau hidup, terserah. Yang penting kita, tidak loh Bapak Ibu. Tetap ditabur firman. Lalu Alkitab ada yang di tanah berbatu-batu, yang tidak penjelasannya, yang tidak banyak tanahnya, jadi benih firman bisa tumbuh, tapi karena tanahnya tipis, matahari terbit, ya jadi kering, tidak berakar. Jadi ada orang yang memang kepingin dengar firman, kepingin hidup baik, kepingin hidup kudus, benar, tapi karena nggak berakar, cuman dengar sebentar, happy sebentar, terus hilang lagi, dosa lagi. Ikut temannya lagi, bikin nggak karu-karuan lagi. Banyak. Di gereja banyak. Orang datang ibadah hari Minggu. Mereka bisa ikut komsel. Tapi begitu keluar dari tempat komsel, begitu keluar dari tempat gereja, dari tempat ibadah, mereka ngerokok, mabuk, minum, judi, dan segala macam. Bisa Bapak Ibu. Banyak sekali. Tapi tetap orang-orang seperti itu juga harus ditaburi firman. Harus dilayani. Yesus menulis perumpamaan seorang penabur. Ada yang di tanah berbatu, harus dilayani. Di tanah semak duri, harus dilayani. Di tanah yang baik, jangan ditanya, itu sudah pasti harus dilayani. Di tanah hodos, di tempat gak jelas juga harus dilayani, Bapak Ibu. Ada orang di semua kriteria ini, tanah baik kita ngerti, ini orang yang memang hidupnya memang mau benar-benar sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Mereka benar-benar mau bertobat, mau hidup sungguh-sungguh benar. Kita tahu. Di tanah semak duri, kita tahu ini memang yang jahat ya begini. Tapi harus kita beri firman. Mudah untuk menemukan orang ini. Untuk menemukan orang di tanah berbatu-batu yang mau cari firman, angin-anginan antara ya dan tidak. Antara berapi-api terus hilang lenyap, datang dan tiada, datang sekali terus hilang, atau datang cuma hari Natal, hari Paskah, ada, gampang. Yang susah itu yang ini, di tanah yang hodos, di pinggir jalan. Ini susah Pak Bu dicari. Dicari itu maksudnya dikenali. Mereka itu antara ada dan tiada. Hidup kelihatannya baik, dekat dengan jalan, tapi the wayside, tapi berantakan. Hidup kelihatannya nggak neko-neko, tapi berantakan, rusak. Ada orang, contoh, ada orang yang secara figur, secara penampilan baik, dia bertanggung jawab atas anak istri, nggak pernah gebukin anak istri, nggak narkoba, nggak minum, nggak judi segala macam, tapi hidupnya berantakan. Berantakan dalam artian banyak. Ada satu kasus, ada satu jemaat yang kami sempat layani, secara keluarga baik Bapak Ibu. Nggak pernah ribut dengan istri, nggak pernah gebukin istri, nggak pernah gebukin anak, semua baik. Tapi ternyata orang ini kecanduan dengan game. Jadi, karena kecanduan dengan game, dia mulai nggak aware dengan keadaannya. Istrinya dia mulai nggak perhatikan, dia cuma kasih duit. Yang penting kamu makan, kamu hidup, ya selesai. Dia nggak ngurusin anaknya, mau naik kelas, mau lulus, nggak lulus, terserah. Yang penting kamu kasih makan, kasih minum, hidup, udah selesai. Yang dia fokus cuman game terus. Hidupnya mulai rusak. Dia mulai nggak kerja karena game terus. Main terus. Karena dia main terus, nggak kerja, duit nggak ada. Mulai duit nggak ada, istri mulai nggak bisa belanja. Mulai nggak belanja, makanan mulai nggak ada. Nggak ada makanan, nggak ada penghasilan, nggak ada uang. Mulai ribut, mulai berantem. Dari mulai berantem, cekcok, mulai pisah. Nggak ngomong lagi, nggak bicara lagi, pisah kamar, pisah ranjang, pisah semuanya. Diterus-terusin lama-lama rusak berantakan. Lalu ditanya, apakah orang ini jahat? Enggak, dia nggak pernah gebukin istrinya. Dia nggak pernah maki-maki istrinya. Tapi dia rusak. Karena
keseret dengan hal lain, hodos. Dan banyak orang yang begini, Bapak Ibu. Ada lain orang yang dia pelayanan, jadi hamba Tuhan, main musik mungkin, nyanyi, singer, WL, worship leader, dia bisa melayani, hebat, kelihatannya baik, Bapak Ibu. Ngomongnya halus, ngomongnya sopan, tingkahnya sopan, semuanya baik, tapi ternyata rusak hidupnya. Bisa. Dia bisa terjerat dengan hutang di luaran, habis-habisan gali lubang, tutup lubang, kejar-kejar debt collector, segala macam. Bisa, Bapak Ibu. Hodos, off track. Kalau Anda pernah baca di Alkitab, suatu ketika Elisa itu ketemu dengan seorang janda. Dan janda ini ngomong begini, suamiku, hambamu itu sudah mati, dia bilang. Nabi, istrinya Nabi. Jadi suami ini Nabi. Namanya Nabi kan pasti ngerti firman toh ya. Ngerti hukum Taurat, ngerti aturan, oh hidup bener. Namanya Nabi loh Pak Bu. Dia bukan bilang hambaku pendeta, hambaku pelayan, bukan. Hambaku simpatisan gereja, bukan. Nabi, hambaku, suamiku, Nabi, hambamu sudah mati. Dan sekarang datang seorang penagih hutang. Seorang nabi, Pak Bu, kejebak hutang. Hidupnya sebagai nabi, benar kelihatannya. Tapi ada yang rusak, ada yang hodos, off track. Dia terjerat hutang. Sampai pada waktu dia mati, dia nggak bisa bayar hutangnya. Dan anaknya mau diambil sebagai pembayar utang. Mau disita sama debt collector. Kasian. Jadi hari ini yang perlu kita waspada. Kita akan fokus kepada tipe orang yang di sini. Hodos ini loh. Secara penampakan sekilas, kelihatannya semua baik. Kelihatannya semua nggak ada masalah. No problem. Tapi something is wrong. Offside, off track. Dekat sih dengan jalan. Ini jalannya. Dia nggak jauh-jauh banget. Tapi dia bukan di tengah jalan. Kalau Tuhan bilang, I am the truth, the way. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku jalan. Kita nggak bisa bilang, aku di pinggir jalan. Ya nggak masuk tetap. Aku cuma nyerempet Yesus, ya nggak masuk tetap. Karena dia bilang, akulah jalannya. Harusnya di tengah-tengah inilah kita berada. Tapi kadang memang kenyataan menyatakan ada banyak orang yang hodos. Mereka off track, offside. Karena satu kesalahan, karena satu pilihan, mereka offside. Itu faktanya Bapak Ibu. Dan kita perlu layani mereka. Kita perlu hidup dengan mereka. Kita perlu jangkau mereka. Ini faktanya. Dan kadang-kadang mungkin saya berdoa hari ini. Kalau mungkin Anda jujur dengan diri Anda. Mungkin bisa jadi kita dapati. Kita sendiri yang sedang offside hari ini. Kita belum sepenuhnya terhilang. Kita belum sepenuhnya murtad. Belum sepenuhnya dosa hilang. Udah melupakan Tuhan 100%. Belum. Tapi kita offside. Kalau kita mau jujur. Mungkin kita orangnya. Hari saya berdoa, ayo Pak Bu, kembalilah. Kita bisa jadi secara penampakan baik. Oh, kita semua yang lain baik. Anak istri baik, sekolah baik, sehat, semua baik. Terus kerjaan jadi nomor 1. Kita kerja. Anak nggak berdapat waktu kita. Lalu kita alasan, aku kerja, banting tulang, demi kamu, karena aku mengasihi kamu, mencintai kamu. Padahal anak kita tidak pernah minta uang loh. Kalau Anda mau tahu ya, coba deh. Kalau anak Anda ditanya, yang anak kecil misalnya, mau baju baru, merek gas, yang mahal, atau kita jalan-jalan ke kebun binatang misalnya. Saya yakin anak kecil pasti akan pilih jalan-jalan dengan kita. Mereka nggak bingung, mau baju gas, mau baju biasa, mau baju harga 1 juta, 3 juta, atau yang 100 ribu, atau 50 ribu. Mereka nggak terlalu pusing, Bapak Ibu. Anak saya kemarin mau beli sandal, pilihannya kan ada, masalah tuh banyak. Ada yang bermerek, ada yang tidak. Ada yang merek lokal, ada yang merek luar negeri. Bagi dia nggak pusing merek apa. Yang penting dia lihat, lucu, enak, sudah. Dan cenderungnya kebanyakan yang dipilih, yang murah malah. Bukan yang mahal, tapi kalau kita, enak atau enggak, itu urusan nanti. Yang penting gengsi dulu. Mahal dulu. Kita jadi lain lama-lama. Nah, ini yang dibilang offset itu ini. Kita lupa dengan esensi, kita lupa dengan yang penting, kita hilang. Yang penting itu anak istrimu, waktumu yang berharga, itu buat mereka, itu yang penting. Tapi kalau diganti, ditukar, mereka dibuang, kerjaan nomor 1. Hodos. Rusak pasti. Dan saya berdoa hari baik-baik. Jangan, Pak. Kembalilah. Kalau Anda sedang hodos, ayo kembali ke jalan itu. Kembali ke jalan yang benar. Berubah yuk, bertobatlah. Orang yang berani mengakui, orang yang berani berubah, orang yang berani bertobat itu orang yang hebat di mata Tuhan. Termasuk di mata manusia. Hebat. Karena tidak semua orang itu perlu hati yang besar, jiwa yang besar untuk mengakuinya. Bagian kedua, coba perhatikan. Markus pasal 10 ayat 50.
Markus pasal 10 ayat yang ke-50. Lalu ia, Bartimeus, menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Perhatikan, ia menanggalkan jubahnya. Jadi pada zaman itu, pemerintah Romawi itu memberikan sebuah jubah kepada orang-orang tertentu, termasuk kepada pengemis, orang kusta, dan segala macamnya. Nah, kepada si pengemis ini, dia juga dikasih sebuah jubah khusus sebagai tanda siapa dia. Jadi, orang yang menurut sejarah, jubah yang diberikan kepada orang pengemis itu jubah panjang, warnanya putih dengan garis strip merah besar. Jadi orang dari kejauhan dia akan lihat, oh, orang yang pakai jubah panjang dengan garis strip merah itu orang pengemis. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pemerintah itu memberikan jubah itu? Jadi jubah ini adalah penanda. Jubah ini adalah tanda legalitas. Jadi kalau orang dapat jubah ini dan dia pakai jubah itu, dia punya hak untuk mengemis. Orang nggak boleh usir dia. Orang nggak boleh tolak dia. Orang nggak boleh gebukin dia. Nggak boleh, karena dia punya jubah. I have right to be here, I have right to beg. Untuk mengemis. Aku punya hak di sini. Berhak. Jadi kalau dia duduk-duduk di pinggir jalan, ya orang nggak boleh usir dia. Dia berhak kok. Ada aturannya jelas. Masuk kota nggak boleh, tapi kalau di luar di wayside boleh. Dan tidak boleh diganggu. Jadi orang kalau lihat dia, ketemu dia, orang akan berkata, ya dia memang wajar di situ, memang tempatnya dia di situ. Jadi nggak apa-apa. Ngemis, no problem. Karena memang posisinya di situ. Karena dia punya jubahnya, dia punya right, dia punya legalnya di sana. Nah, ini jadi masalah. Banyak kali dalam hidup orang Kristen, kalau saya, pribadi saya, Pak Bu ya, waktu saya konseling dengan beberapa orang, mereka punya masalah, mereka datang konseling, sering kali mereka yang konseling itu kan berarti yang punya masalah. Mereka yang punya masalah itu sering kali mau ditanya, kenapa kamu begini atau kenapa kamu begitu? Sering kali yang keluar itu bukan jawaban jujur. Oh, karena saya begini, karena saya salah, karena saya kilaf. Bukan. Tapi pembelaan. Oh, saya punya hak untuk sakit hati. Saya punya hak untuk kecewa. Saya punya hak untuk minta cerai. Saya punya hak untuk sakit, untuk terluka. Bla 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 bla. Semua orang juga punya hak untuk terluka. Semua orang juga punya hak untuk sakit hati, Bapak Ibu. Tapi perhatikan baik-baik. Jangan hanya karena Anda berpikir Anda punya hak, lalu Anda simpen terus sakit hatinya. Itu kebodohan luar biasa. Alkitab menulis begini. Kalau engkau mengampuni musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, karena itulah engkau akan disebut sebagai anak-anak Bapamu di surga. Kalau kita mengampuni, kita disebut sebagai anak dari Bapa kita di surga. Kita bisa terima keselamatan, kita bisa ada di tengah-tengah jalan menuju kepada keselamatan. Tapi kalau kita tidak mengampuni, berarti kita bukan anak Bapak kita di surga. Anak siapa kita? Setan. Masalahnya adalah, berapa banyak orang disuruh ngampuni, sudah tahu hidupnya susah, sudah tahu hidupnya berantakan, dia nggak bisa tidur, dia nggak bisa makan, kepikiran, stres, benci, dendam, disuruh ngampunin, dia nggak mau. Pak, nggak tahu sih rasanya sakitnya saya. Ya saya nggak akan pernah tahu, Bapak Ibu. Dan saya tidak kepingin tahu sakitnya Anda. Karena saya tidak ngalamin, yang ngalamin Anda. Dan setiap orang punya rasa sakitnya sendiri. Saya nggak tahu rasa sakitnya Anda, dan saya tidak akan pernah tahu rasa sakitnya Anda. Dan Anda juga tidak akan pernah tahu rasa sakitnya jadi saya. Anda tidak akan pernah tahu juga rasa menderita jadi saya. Jadi jangan kepingin, wah, hidupku paling susah, aku punya hak. Ini bukan masalah haknya. Yes, you have right to feel hurt. Anda punya hak memang untuk terluka. Anda memang punya hak untuk sakit. Anda memang punya hak untuk kecewa. Tapi sadarlah, waktu Anda simpan kecewa itu, Anda simpan pahit itu, Anda simpan luka itu, hidup Anda sedang rusak. You are off track. Kerusakan bukan milik mereka yang kau benci. Kerusakan milikmu. Kita yang berantakan, kita yang rusak. Jangan aminkan. Jangan legalkan dirimu. Hanya karena kau punya alasan untuk sakit itu. Dunia menyatakan begini. Kalau Anda lahir di tengah-tengah keluarga yang memabok, ya wajarlah kalau Anda mabok. Anda punya hak untuk ikut mabok. Karena memang kayak gimana? Tiap hari lihatnya begitu. Tiap hari lihatnya orang tuamu mabok, temanmu mabok, keluargamu mabok, ya wajarlah. Kalau kau hidup di tengah-tengah keluarga yang suka KDRT, pemarah, main pukul, lalu Anda tiba-tiba jadi suka ikut mukul orang, ya wajarlah gimana namanya orang lahir di begitu. Kalau dia lahir di tengah-tengah keluarga yang keras hati, ya dia juga jadi keras. Itu setan yang ngomong. Memang secara alasan Anda punya alasan untuk jadi yang sama seperti mereka. Secara legalitas Anda punya hak, Anda punya legalitas menjadi yang sama seperti mereka. Tapi sadarlah
Waktu kau simpan hak itu, kau simpan legalitas itu, rusak hidup kita. Masalahnya kita ini kadang kepingin hidup kita diberkati. Kita kepingin hidup kita baik. Kita kepingin hidup kita itu indah. Tapi yang kita pegang legalitas yang salah. Yang rusak hidup kita, hodos, offside. Kita pergi ke gereja, kita dengar firman, kita doa, kita sembahyang, kita puasa. Tapi kalau kita tetap menghidupi legalitas yang salah, ya salah Bapak Ibu. Jangan sekedar menghidupi yang salah. Jangan mengikuti omongan orang yang salah. Apa yang orang omongkan itu belum tentu kebenaran dan bukan sebuah kebenaran. Kebenarannya cuma satu, bukan apa yang orang ngomong, tapi apa yang Tuhan ngomong, apa yang Yesus ngomong. Jadi kalau orang lain ngomong, nggak apa-apa, semua orang juga begitu. No, it's not okay. Hanya karena Anda punya jubahnya, bukan berarti Anda bebas. Ya, aku mau ngemis, aku punya jubah kok. Memang kau punya jubah. Tapi kan, rusak hidup kita lama-lama. Kau kan diasingkan terus. Di offside terus. Anda tidak akan pernah berpindah. Ingat Adit, di bagian pertama. Dia bilang dia duduk di pinggir jalan. Dia nggak kemana-mana, nggak bisa jalan, nggak bisa ya karena nggak lihat. Kalau kita masih terus pakai jubah kita nggak akan pernah bergerak kemanapun. Hidup kita nggak akan berubah. Kita akan stuck di situ dan makin lama akan makin rusak kita. Anda bayangkan, kalau Bartimeus terus-terusan dia pakai jubah itu, dia tinggal di pinggir jalan itu, dia duduk di pinggir jalan itu, mungkin sekarang masih kuat. Kita nggak menulis umur berapa dia pada waktu itu. Usia berapa dia pada waktu itu. Mungkin dia masih muda, mungkin. Tapi begitu dia mulai beranjak tua, 50, 60, 70, apakah dia masih sanggup terus mengemis di situ? Di tengah terik matahari. Apakah dia masih sanggup sabar menunggu di situ? Kalau dia sakit dan bisa jalan, apakah dia masih bisa merayap sampai ke tempat duduknya yang di situ? Tidak. Suatu ketika akan berhenti. Dan waktu berhenti, kekuatannya hilang, kesempatannya hilang. Siapa yang akan hidupi dia? Tidak ada. Matilah dia dalam kesendirian. Hidupnya rusak, Pak Bu. Dan saya berdoa baik-baik. Jangan sampai di antara kita terjadi yang sama. Kalau ada yang hodos memang, sudah terjadi hodos, kembalilah. Jangan pakai legalitas itu. Jangan bersembunyi di balik legalitas itu. Jangan bersembunyi di balik hak itu. Saya memang terluka. Ada orang yang digebukin dengan suaminya. Kita kemarin baru dengar ada kisahnya. Yang digebukin dengan suaminya, dihajar, dipukulin begitu rupa. Pahit, betul. Lalu dia berkata, aku tidak akan menikah lagi seumur hidupku. Apakah semua laki-laki pasti gebukin dia? Tidak loh, Pak. Tapi ada lagu yang menulis begini. Tak semua laki-laki, tidak semua laki-laki itu sama. Kenapa? Karena ada orang dunia berkata, semua laki-laki sama. Enggak sama. Hanya karena laki-laki yang kau temui gebukin Anda, bukan berarti yang lain juga sama. Kami pernah layani satu wanita, dia berkata begini, saya tidak mau menikah seumur hidup, saya benci laki-laki. Kita tanya dong, kenapa? Karena semua laki-laki itu tukang selingkuh. Saya pernah pacaran dengan 3 laki-laki, semuanya selingkuh. Lah kalau yang 3 laki-laki kau temui selingkuh, ya berarti kau ketemu memang dengan tukang selingkuh. Tapi kan bukan berarti semua orang akan selingkuh. Tidak. Bukan berarti laki-laki keempat yang akan kau temui nanti akan selingkuh. Belum tentu, Bapak Ibu. Saya tidak bilang tidak mungkin selingkuh, tidak. Tapi belum tentu. Jadi jangan dihajar semuanya karena pernah terjadi, lalu semuanya dipukul rata. Tidak bisa. Jangan pakai legalitas itu. Kalau Anda lakukan itu, Anda bersembunyi di balik legalitas. Lihat, aku sudah coba, aku kasih 3 kesempatan kepada 3 laki-laki, semuanya mengkhianati aku, semuanya selingkuh ya aku, maka tidak akan menikah aku seumur hidup. Anda sedang menghancurkan hidupmu sendiri, kau sedang kehilangan kesempatan untuk berbahagia, kau kehilangan kesempatan untuk menikmati hidupmu, diberkati, kau kehilangan kesempatan untuk punya anak keturunan yang ilahi, kau kehilangan berkat yang besar dalam hidupmu, hanya karena kamu kau legalkan. Orang pernah nyakiti kita, lalu kita punya legalitas, kita punya hak untuk sakit, betul. Tapi apakah terus kita buang dia, aku nggak mau kerja lagi seumur hidup dengan dia. Aku nggak mau kongsi lagi sama orang siapapun itu. Karena pernah kejadian teman partnerku melarikan duit. Apakah akan membawa kebaikan? Tidak. Rusak kita. Kita perlu lebih hati-hati. Iya. Tapi bukan berarti terus kita menghilangkan semuanya. Tidak. Jadi jangan bersembunyi di balik legalitas. Semua orang punya legalitas. Semua orang kalau ditanya, kenapa kau begini? Semua pasti punya alasan. Kenapa kita berdosa? Semua orang punya alasan. Kenapa dia berzina, kenapa dia selingkuh? Dia juga pasti punya alasan. Kenapa dia gebukin istrinya? Dia juga punya alasan.
Semua orang akan punya alasannya masing-masing. Dan balik lagi, yang jadi masalah bukan masalah alasanmu apa. Yang jadi masalah alasanmu itu bukan kebenaran. Apa yang orang lain ngomong nggak apa-apa, itu bukan kebenaran. Firman ini loh kebenaran. Jadi legalitas kita bukan di kata orang, tapi di kata Tuhan. Jadi hari ini jangan legalkan dirimu untuk jatuh dalam dosa, jangan legalkan dirimu untuk berantakan. Jangan legalkan dirimu untuk hodos. Keluar dari jalan Tuhan. Pahit, luka, kecewa, dendam. Lepas, Bapak Ibu. Saya berdoa kita bisa mengerti baik-baik. Di tengah keadaan yang hodos, buta, Bapak Ibu, Bartimeus melihat dengan mata iman yang jelas. Perhatikan baik-baik, ditulis begini. Markus pasal 10, ayat 47 sampai 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ketika dia dengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Faith always begin with hearing. Iman selalu mulai dengan pendengaran, Bapak Ibu. Yesus suatu ketika menulis begini, sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Jadi waktu kita dengar sesuatu, itu akan membuat iman. Tapi masalah, saya mau ngomong ya, iman itu ada dua. Iman yang positif dan iman yang negatif. Kalau Anda dengar firman, iman yang positif akan terbentuk dari kuping. Tapi kalau dengar yang salah, iman yang negatif ada di sini. Contoh, Anda dengar firman. Firman berkata, misal ya Bapak Ibu, mintalah apapun, maka tidak akan ada apapun tidak diberikan kepadamu. Karena iman, karena percaya. Dalam nama Yesus, Anda percaya kalau minta kesembuhan, kalau minta pemulihan, bisa terjadi, bisa. Iman yang positif. Tapi ada iman yang lain. Anda dengar gosip, wah, suamimu itu tukang selingkuh di belakang. Suamimu itu suka main perempuan. Suamimu begini-begini. Belum tahu kenyataannya, belum tahu buktinya, belum ada. Tapi karena dengar terus, kita mulai mengimani, kita mulai judes, kita mulai jutek. Dia pulang, kita mulai curiga. Kau dari mana? Sama siapa? Ngapain? Kenapa pulangnya malam? Dan segala macam. Imannya negatif. Jadi iman itu bukan hanya sekedar iman satu yang pasti positif. Tidak. Dua-dua ini ada. Iman negatif dan positif ada. Masalahnya yang mana yang kita dengar? Kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan pergaulan yang baik. Jadi kalau kita dengar terus-terusan yang jahat, ya iman kita berantakan, Bapak Ibu. Kalau kita biasa dengar, baca berita, atau lihat di YouTube, semua berita-berita yang terjadi sehari-hari ini, kerusakan, kehancuran, pemerkosaan, kematian, perampokan, pencurian, pembunuhan di mana-mana, kita akan mudah untuk luka dengan dunia ini dan kecewa. Kita akan berkata, Tuhan di mana kau sebenarnya? Kenapa hidupku begini? Kenapa hidupku susah? Kita akan depresi, kita akan stres berat karena kita selalu mendengar yang negatif dalam hidup ini. Jadi perhatikan baik-baik. Iman akan selalu timbul dari pendengaran. Masalahnya yang kau dengar ini apa, Bapak Ibu? Kita dengar orang gosip terus-terusan, kita juga rusak lama-lama. Satu kisah ini kisah tahun 2000-an, Bapak Ibu. Ada satu gereja besar di satu negara di Asia, saya nggak sebut gerejanya, saya tidak sebut negaranya, karena ini sensitif, karena semua orang tahu, karena sangat terkenal sekali. Gereja ini adalah salah satu tahun itu masuk dalam top 10 gereja sel terbesar di dunia. Dari Asia. Top 10. Masuk, hebat sekali. Satu-satunya gereja Asia yang masuk dalam kategori gereja sel terbesar di dunia, dia. Dan jemaahnya puluhan ribu, dan dia punya sekitar 6.000 konselor yang siap melayani. Jadi jemaat kalau lagi kesusahan, lagi depresi, lagi stres, mereka siap telepon 24 jam, mereka akan layani. Singkat cerita, berjalanlah waktu, orang mulai telepon, orang mulai konseling, aku mulai mengalami masalah, mulai cerita, wah gimana ya, aku mau diusir dari kontrakan, aku berantem dengan mertua, aku berantem dengan suami, orang mulai cerita. Sekian tahun berlalu, mungkin sekitar 1-2 tahun berlalu, tiba-tiba tersiar kabar, separuh dari konselornya, jadi konselor ada 6.000 kalau nggak salah kurang lebih daripada 3.000 konselornya masuk rumah sakit jiwa, Bapak Ibu. Konselornya loh yang masuk, bukan konselinya, bukan yang dikonseling, konselornya yang masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena tiap hari, pagi, siang, malam, ngangkat telepon, dengerin orang curhat, kanan kiri, wah, stres. Dia ikut stres, masuk rumah sakit jiwa, Bapak. Itu iman yang negatif. Kenapa? Karena terus-terusan denger. Jadi hari ini pilih baik-baik apa yang kau dengar. Kalau orang sekeliling mau ngomong yang aneh-aneh, mau cerita yang aneh-aneh, jangan didengerin lah.
Jangan buang waktu ngomongin yang aneh-aneh. Termasuk kadang jemaat, mengerja, gembala mungkin ngajak kita ngomong, curhat yang cerita yang aneh-aneh. Jangan. Tidak semua orang yang punya jabatan itu berarti hidupnya benar di depan Tuhan. Tidak loh Bapak Ibu. Jangan dipikir kalau pendeta, kalau gembala pasti baik. Tidak. Ini saya bukan mau ngomong nyindir gembala Anda, tidak ya. Ini teguran termasuk buat saya. Kita perlu hati-hati dalam hidup ini. Jadi legalitasnya bukan di orang, tapi di Tuhan. Legalitasnya bukan di kejadian yang berhak membuat kita sakit, kita kecewa. Oh, aku sakit nih, kecewa gara-gara dia begitu. Bukan, legalitasnya bukan di kejadian, tapi di Tuhan. Dan pendengaran selalu mulai dari iman. Perhatikan baik. Bartimeus sama. Ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, berarti selama ini dia pernah dengar cerita tentang Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus menyembuhkan orang buta, atau Yesus makan dengan orang berdosa. Dia pernah dengar. Makanya waktu dia dengar ini adalah Yesus orang Nazaret, lengkap loh, bukan Yesus biasa loh. Yesus itu nama yang umum di sana. Tapi dia bukan Yesus biasa, Yesus yang spesifik, orang Nazaret. Mulai dari dia berseru, Yesus orang Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak. Dia minta tolong karena dia tahu. Karena dia tahu. Dari mana? Karena pernah dengar. Iman timbul dari pendengaran. Pilih baik-baik apa yang kau dengar hari ini. Kalau Anda sakit, lalu setiap hari kau dengar orang yang sakit A ini mati. Yang sakit A ini mati lagi. Yang sakit A ini. Lalu Anda kena penyakit A itu, Anda juga akan stres berat. Anda akan rasanya mau mati kayaknya. Tapi kalau Anda dengar yang baik, oh ada orang sakit A yang sembuh. Kita bisa punya pengharapan hidup. Contoh Bapak Ibu. Kalau kita divonis dokter kanker misalnya. Lalu kita dengar si A. Oh orang itu mati loh kena kanker. Ini mati kena kanker. Ini mati kena kanker. Apa kanker itu menyeramkan? Iya. Kanker itu serem memang. Nggak ada obatnya. Ya nggak, sampai sekarang nggak ada yang pasti sih. Kita mencoba berbagai macam pengobatan dan cara alternatif terapi. Tapi apakah ada pasti yang satu menyembuhkan? Belum tentu, tergantung sekali. Faktornya banyak sekali. Faktor kitanya, faktor genetiknya, faktor kekuatan kita, daya tahan, dan segala macam. Itu banyak sekali faktornya. Tapi kalau kita dengar yang si B mati, si C mati, si D mati, kita juga lama-lama, aduh, bentar kayaknya aku juga mati. Karena semua mati. Tapi apakah ada orang sakit kanker yang sembuh? Ada, Bapak Ibu. Ada survivornya, ada. Gantilah apa yang kau dengar dengan yang si A, si B, si C mati, dengan si F, dia bertahan hidup, dia hidup sampai hari ini. Si G, dia hidup sampai hari ini. Si H, dia hidup sampai hari ini. Kalau kita dengar ya ada yang hidup dan bertahan, berjuang dan terus hidup, sembuh, kita juga punya pengharapan yang besar untuk sembuh, Bapak Ibu. Jadi hari ini pilih baik-baik apa yang kau dengar. Pilih baik-baik apa yang kau dengar. Karena iman mulainya dari telinga. Telinga mulai mendengar dari pendengaran kita. Ayat 48, coba perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-48-nya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun makin ditegur, semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Perhatikan baik. Banyak orang, bukan orang-orang, bukan ada orang, tapi banyak orang menegur dia supaya ia diam. Dalam hidup ini juga sama. Bukan ada orang yang akan menegurmu, bukan. Banyak orang akan menegurmu supaya kau diam. Supaya kau jangan berharap terlalu tinggi. Supaya jangan terlalu berekspektasi yang hebat. Kalau kita bermimpi, oh suatu hari aku akan bekerja dan keluar dari jurang kemiskinan. Aku akan jadi orang yang diberkati. Banyak orang akan berkata, jangan ngimpilah. Sudahlah, terima nasib saja, wis. Kalau kita berkata, aku mau bisnis, aku mau buka usaha, supaya aku bisa diberkati, supaya lewat pekerjaanku, keluarga aku bisa keluar dari kemiskinan. Banyak juga orang berkata, jangan, nanti kalau bangkrut, hilang semua. Jangan, lebih baik jadi ikut orang saja, wes. Atau nggak usah kerja sama orang lah, kamu ikut sama siapa, keluargamu atau siapa. Akan ada banyak orang menentangmu. Atau kalau berkata, aduh, aku akan kerja di perusahaan si A. Akan ada juga orang berkata, jangan kerja sama orang, kerja sendiri saja. Lebih baik, lebih cuan, lebih untung. Akan semua salah, Pak Bu. Akan ada banyak orang, perhatikan kata banyak orang yang akan membuat Anda tetap diam di tempatmu. Perhatikan yang di atas tadi. Si Bartimeus duduk di pinggir jalan di Hodos. Duduk, gak kemana-mana. Motionless, gak jalan. Stuck di situ. Dan ini yang terjadi. Banyak orang akan berusaha membuatmu tetap diam di tempatmu yang sekarang ini. Orang tidak akan kepingin melihat kau jalan, menembus rintangan, berjuang, dan berhasil. Mereka kepinginnya melihat kau tetap diam di tempatmu sekarang. Jangan kemana-mana.
Dan kalau kau ikuti itu, kau legalkan omongan itu, karena semua orang, kata banyak itu berarti banyak orang. Karena banyak orang ngomong jangan, kalau kita bilang, ya janganlah, semua orang bilang jangan. Anda nggak kemana-mana. Seluruh dunia, kata firman, membenci Yesus. Karena dia mengajar kebenaran, dia mengajarkan kasih. Tapi kalau kita ikuti omongan banyak orang, kita juga ikut neraka nanti lama-lama. Bukan kata orang yang kita dengar. Bukan kata orang yang jadi legalitasnya. Bukan kejadian yang jadi legalitas kita. Tapi kata Tuhan. Jadi pilih baik-baik apa yang kau dengar. Pilih baik-baik siapa yang bicara denganmu. Pilih baik-baik apa yang mereka perkatakan. Karena apa yang Anda dengar hari ini akan menentukan masa depanmu. Jadi seperti apa. Kalau kau dengar semua yang salah, semua yang jahat, semua yang rusak, rusaklah juga hidup kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Pilih baik-baik. Dengar baik-baik. Ingat ya. Kalau kita bisa dengar yang baik, baru iman bisa muncul. Kalau iman bisa muncul, iman bisa bergerak. Coba perhatikan. Markus 10 ayat 49 sampai 50. Markus 10 ayat 49 sampai 50. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, yang memanggil engkau. Lalu yang menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Perhatikan baik-baik. Ayat 49 berkata, Yesus ngomong panggil dia. Waktu mereka panggil, orang-orang yang diutus Yesus berkata begini, kuatkan hatimu, berdirilah, yang memanggil engkau. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata, be a good cheer. Gembiralah, jangan takut. Jadi dia ngomong, jangan takut dengan keadaanmu, jangan takut dengan kondisimu, jangan takut dengan kelemahanmu dan kekuranganmu. Jangan takut, be a good cheer. Arise, bangkitlah. Panggilan Tuhan kepada kita selalu untuk bangkit, bukan untuk jatuh ke bawah. Panggilan Tuhan untuk kita selalu untuk menuju pemulihan, selalu. Dia nggak bilang downward. Duduklah, merayaplah, ngesotlah, karena kau buta toh. Kalau kau buta berdiri ntar nabrak tembok, nabrak pohon. Merayap aja, raba-rabalah sebentar ke samping kanan kirimu, jalanlah. Pergilah kepada dia, dia memanggil engkau. Enggak lupa. Arise, bangkitlah. Dan Alkitab menulis ayat 10. Ia segera berdiri, perhatikan, disuruh arise, dia berdiri. Dan pergi mendapatkan Yesus. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia bisa pergi? Dia buta, Bapak Ibu. Pergi kemana? Di mana dia tahu Yesus ada di mana? Kan nggak tahu. Dia cuma dengar ada Yesus orang Nazaret. Di mana? Nggak tahu. Tapi dia pergi. Dan dia tanggalkan jubahnya. Dia lepaskan jubah legalitas dia. Aku tidak mau ngemis lagi. Apakah dia sudah tidak buta hari itu? Masih. Dia masih buta. Sudah terima mujizat? Belum. Tapi iman itu melangkah. Iman itu bergerak. Iman itu bukan berharap. Harap-harap cemas. Semoga sembuh. Semoga melek. Ya, kabur-kabur nggak apa-apa lah. Yang penting rada-rada kelihatan. Enggak. Iman melangkah. Masih buta, masih gelap, tak kelihatan apa-apa. Tapi dia pergi dapatkan Yesus. Dan saya pengen Anda taruh perhatian dengan kata pergi ini. Betapa besar dan berat perjuangan Bartimeus untuk pergi mendapatkan Yesus di tengah keadaan butanya. Dan Alkitab menulis, tidak ada orang yang bantu dia loh Bapak Ibu. Orang yang diutus Yesus, panggil dia nggak bantuin. Dia cuma ngomong, kuatkan hatimu, be good cheer, arise. Dia panggil engkau. Sudah, dia pergi sendiri. Si Bartimeus berdiri sendiri, pergi sendiri Bapak. Dia tanggalkan jubahnya. Belum terima kesembuhan. Waktu dia tanggalkan jubahnya, dia belum terima kesembuhan. Tapi dia kehilangan legalitasnya. Waktu dia tidak pakai jubah itu lagi, dia sudah copot kan? Dan kalau sampai dia ngemis lagi, orang bisa hukum dia, masukin dia penjara, orang bisa usir dia, orang bisa rajam dia sampai mati. Hukumannya. Konsekuensinya berat, konsekuensinya besar. Tapi imannya membuat dia melangkah. Dia lepaskan legalitasnya. Ini jadi kadang-kadang jadi masalah. Aku akan lepaskan pengampunan kalau dia minta ampun sama aku. Nah, kalau dia nggak minta ampun, kita terus tetap simpan dendam itu. Kita terus simpan luka itu. Kita terus simpan kepahitan itu. Nggak bisa. Selama, perhatikan urutannya. Selama kita terus pegang legalitas yang salah, kita simpan dendamnya, kita simpan lukanya, kepahitannya, tidak bisa ada pemulihan. Kalau mau pemulihan, legalitasnya dibuang dulu, jubahnya dilepas dulu. Nah, waktu dilepas, apakah sudah pemulihan? Belum. Lepas dulu, baru kemudian nanti ada pemulihan. Apakah buta sembuh dulu, baru dilepas jubah? Tidak.
Lepas dulu legalitasnya, lepaskan dulu hakmu, lepaskan dulu kenyataanmu. Aku tidak harus ada di sini. Aku tidak harus ngemis terus. Aku tidak harus ada di hodos ini di pinggir jalan terus. Aku mau berubah. Dia lepaskan. Dan iman itu membuat dia melangkah, dia lepaskan. Waktu dia lepaskan jubah, berarti dia berkata begini, aku tidak akan kembali ke tempat ini, apapun terjadi. Kalau ternyata dia lepaskan jubahnya, terus Yesus gak sembuhkan dia atau tidak mampu sembuhkan dia tetap buta, terus jubahnya kemana? Apa masih ketemu lagi? Kalau Anda pernah, cobalah tutup mata ya Bapak Ibu. Selama 5 menit Anda tutup mata, jalan-jalan di rumah Anda sendiri saja. Kalau Anda jatuhkan satu benda, koin misalnya, Anda jatuhkan sekarang di sini, lalu tutup mata, Anda jalan keliling rumah 5 menit, lalu kemudian Anda balik lagi, carilah koin itu dengan keadaan tertutup. Apakah ketemu? Kemungkinan besar tidak. Kenapa? Ya nggak tahu sudah di mana, jatuhnya di mana kita nggak tahu kok. Kita cuma punya ancer-ancer tapi nggak tahu. Sama. Waktu dia lepaskan jubahnya, dia sedang berkata, aku tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Sekalipun Yesus tidak sembuhkan aku, sekalipun mataku nggak kembali, ya sudahlah, aku nggak akan ada di sini lagi. Terus ngapain? Nggak tahu. Akan ada problem yang baru lagi nanti. Tapi imannya melangkah. Dia dengar ada Yesus orang Nazaret, yang bagi dia tidak ada mustahil. Dia berangkat, dia jubahnya dia tanggalkan. Harusnya berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu. Lepaskan jubahmu. Lepaskan legalitasmu. Hanya karena kau disakiti orang bukan berarti kau layak untuk terus hidup dalam kesakitan itu. Kau punya hak memang. Punya legalitas untuk sakit, ya. Punya alasan untuk sakit, ya. Tapi jangan disimpan. Lepas. Karena tidak sepadan dengan kehancuran yang akan kau terima. Kalau hari ini Anda merasa punya hak legalitas untuk dalam keadaan depresi, stres, kecewa, pahit. Benar. Tapi jangan simpan. Lepas. Waktu Yesus datang, dia lepaskan semuanya. Waktu Yesus datang, dia akan rusak, dia akan habiskan semua legalitas kita. Dia ganti dengan legalitas yang baru. Dia beri kesembuhan. Waktu Bartimeus ketemu Yesus, dia tidak lagi jadi Bartimeus si pengemis buta. Dia mengikuti Yesus, dia menjadi murid Yesus. Hidupnya berubah, Pak. Dia nggak lagi pakai jubah yang sama. Waktu Elisa tidak naik ke surga, dia terima jubah baru, jubah lama dibuang. Kita nggak bisa pakai jubah lama terus-terusan. Kita nggak bisa pakai jubah duniawi kita terus-terusan. Kita nggak bisa pakai jubah, aku disakiti, aku terluka. Aku orang yang broken. Nggak bisa. Walaupun memang kenyataannya kita rusak memang. Tapi jangan diaminkan terus. Jangan dijalani terus. Berhentilah, stop. Keluar dari sana. Terima yang baru. Terima kebaikan dari Tuhan. Dan saya berdoa hari ini, waktu kita buat keputusan kita mau lepaskan jubah kita, legalitas kita, hak kita untuk sakit, hak kita untuk pahit, hak kita untuk marah, untuk kecewa, hak kita untuk luka, hak kita untuk kepahitan, untuk dendam, lepas. Saya berdoa Tuhan panggil kita, arise, bangkit yuk. Jangan terpuruk lagi, bangkit. Kita bisa terpuruk dalam keadaan banyak hal, keuangan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, rise. He calls you. Dia panggil kita. Masalahnya adalah satu. Kita mau berdiri dan meninggalkan tempat kita yang sekarang menuju Yesus atau tidak? Kita mau berdiri dan tanggalkan jubah kita atau tidak? Lepaskan Bapak Ibu. Dan saya berdoa hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Jubah yang baru akan diberikan Tuhan kepada Anda dan saya. Jubah kehidupan. Jubah yang benar yang dari Tuhan. Dan Tuhan akan buat pemulihan. Waktu jubahnya kita lepaskan, legalitas kita yang salah kita lepaskan, jubah orang buta kita lepaskan, jubah kematian kita lepaskan, jubah kusta kita lepaskan, jubah penyakit kita lepaskan, jubah kehancuran kita lepaskan, kita akan terima jubah baru dari Tuhan, jubah kehidupan. Dan saya berdoa, hari ini adalah hari di mana kita akan terima jubah yang baru. Dalam nama Yesus, God bless you. Dahsyat firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan ya dan amin. Diberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman ini memberi kekuatan dan memberi semangat kepada saudara. Amin. Iya, salah satu yang saya ambil pada siang hari ini, Tuhan Yesus memanggil saya dan saudara bukan untuk terpuruk atau jatuh, tetapi Dia panggil saya dan saudara untuk bangkit. Rise, saudara. Yes, biar fighting spirit terus tinggal atas saya dan saudara. Sebentar, saya dan saudara akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Mari dimanapun saudara berada, kita angkat amplop ini di atas kepala dan sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa, hamba-Mu bersyukur firman Tuhan yang luar biasa. Kebenaran firman Tuhan sudah dimateraikan, sudah disampaikan, dan kami sudah mendengar. Diberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini, dimanapun kami berada, kami siap memberi persembahan harian pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Berikut jadwal sepekan Gereja Allah Baik. Senin, Rabu, dan Jumat ada morning prayer pukul 4.30 melalui aplikasi Zoom. Apostolic Prayer setiap hari Kamis pukul 19.30 akan live di YouTube channel kami GAB Gorontalo. Setiap hari Sabtu ada Fasting Prayer pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Great Sunday akan live di YouTube channel kami GAB Gorontalo setiap jam 9 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat melalui rekening BCA atas nama Stephen Anggriawan. Persembahan 7975007111. Perpuluhan 7975006255. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua sudah menerima berkat pada pagi hari ini dari Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran
Terpuji nama Tuhan Yesus, amin. Luar biasa pada saat ini saudara, firman Tuhan dahsyat, pujian penyembahan dahsyat, dan Tuhan Yesus sudah disenangkan. Mari dimanapun saudara berada, kita mengucap syukur sebentar. Sebelum mengakhiri dan sebelum saudara terima berkat, kita tundukkan kepala. Makasih banyak Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, kuasa-Mu dahsyat, amin. Mari angkat kedua tangan saudara. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Ketika kami mengangkat tangan, kami percaya itu tanda penyerahan total kehidupan kami atas ketidakmampuan kami tanpa Engkau yang menuntun kami. Ketika kami mengangkat tangan, maka kami yakin dan percaya Tuhan selalu turun tangan, menopang, menuntun, memimpin kami, dan tidak pernah tinggalkan kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami tanggalkan segala jubah kepahitan, segala jubah dendam, segala jubah sakit hati. Kami mau pakai jubah yang baru yang berasal daripadamu lewat kebenaran firman-Mu. Biar itu jadi atas kami dan tinggal tetap atas kami. Diberkati Pastor Deki Pendowo yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba Tuhan ini untuk menjadi berkat dari Sabang sampai Merauke dan jadi berkat bagi bangsa bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan engkau keluar. Allah menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tangan ini, Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat, terimalah sukacita, terimalah kesembuhan ilahi, terimalah pemulihan turun atas engkau mulai siang ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat dan memakai jubah yang baru, mari sama-sama katakan amin. Sudah beribadah bersama-sama dengan kami melalui GAB Online Service. Saya percaya Anda telah diberkati dengan pujian, penyembahan, serta firman Tuhan. Dan minggu depan kami masih akan beribadah kembali secara online. Pastikan Anda subscribe agar tidak ketinggalan saat ibadah sedang berlangsung. Dan jangan lupa juga untuk follow our social media, Instagram GAB Gorontalo, Facebook House of Tevila GAB. Salam sukses, harmonis, dan bahagia selalu. God bless you all.